Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ferry Ekwardianto, saya dari Prodi Sistem Informasi. Nah, di video kali ini saya akan mempresentasikan tugas pemrograman Android dengan judul aplikasi, yaitu adalah aplikasi kirim pesan dengan fitur auto reply dengan menggunakan bot. Nah, sebelum saya mempresentasikannya, saya mau minta maaf dulu ke Pak Ibad ya, selaku dosen saya. Dikarenakan, saya sudah melakukan, tag 3 video dengan, live code atau dengan, melakukan, coding dari awal sampai akhir. Nah, di situ, kodenya itu tidak ada yang merah, Pak, ya, tapi, pas saya run itu, eee, apa, Gradle-nya itu error. Saya juga, nggak tahu itu kenapa, intinya saya sudah, melakukan 3 kali tag video itu gagal semua, Pak. Nah, di sini saya, akan menjelaskan, file, yang telah saya buat, sama, menjelaskan beberapa kodenya. Nah, saya jelaskan, fungsi dari, aplikasi, atau fitur yang telah saya buat ini, yaitu adalah, memungkinkan user untuk mengirim pesan dan mendapatkan balasan otomatis dari bot berdasarkan, kata kunci tertentu. Nah, untuk, konsep dan fiturnya, aplikasi, atau fitur kirim pesan ini memiliki beberapa, fitur utama, Pak, ya. Yang pertama yaitu, ada, user itu dapat mengetik dan mengirim, pesan, terus bot, akan membalas secara otomatis dengan delay 1 detik. Yang ketiga, tampilan, bubble chat yang berbeda, milik user itu hijau, sedangkan bot itu putih ya, sama, kayak, seperti WhatsApp gitu ya. Nah, yang selanjutnya itu, history chat itu dapat di-scroll, menggunakan recycle view, dan bot itu mengenali kata kunci seperti halo, apa kabar, hai, terima kasih, dan memberikan, respon yang sesuai. Nah, di sini saya akan menjelaskan untuk struktur, projeknya. Project ini itu terdiri dari beberapa file utama. Yang pertama itu ada, di bagian Java itu ada main activity.java, terus message.java, sama message adapter.java. Nah, untuk di file XML-nya itu ada message bot background.xml, message, user background.xml, terus di layout-nya itu ada activity main.xml sama, item message.xml. Nah, saya akan jelaskan, di bagian activity main.xml. Nah, layout ini itu, adalah layout utama, menggunakan relative layout yang terdiri dari, 3 komponen. Yang pertama itu ada header. Nah, di bagian, atas dengan background hijau berisi, judul chat app dengan, emoji. Nah, nanti kalau kita, run, project kita itu akan, terlihat gitu ya. Nah, terus itu ada recycle view. Nah, area tengah untuk menampilkan daftar chat. Nah, posisinya itu di bawah header dan di atas input. Nah, untuk, kodenya itu seperti ini. Nah, ya, di sini itu ada header, ini adalah header-nya, terus ada recycle view-nya sama input pesannya. Nah, yang selanjutnya itu adalah, eee, input layout atau linear layout. Nah, bagian bawah yang, sudah di-fix ya, terdiri dari edit text, untuk pesan, dan, image button untuk, kirim pesan. Nah, tombol kirim itu menggunakan ikon bawaan Android. Nah, selanjutnya itu ada item message.xml. Nah, layout ini itu digunakan untuk setiap item pesan menggunakan frame layout yang berisi 2 text view, TV bot message sama TV, user message.
Kita buka dulu, item, mana item. Nah ini ya, fokus di bagian, komentar ini adalah pesan dari kiri bot yang artinya, balasan dari bot itu akan berada di, sebelah kiri untuk, kodenya itu seperti ini. Nah ini, untuk pesan dari user ya, dari kita, itu akan berada di kanan untuk, kodenya itu juga, seperti ini. Nah, di TV bot message itu, background itu putih dengan, border abu-abu ya, terus teksnya hitam sama, di, TV user, message itu, background hijau, sama teksnya itu putih gitu ya. Nah ini tuh hanya salah satu yang ditampilkan tergantung, dari kitanya sebagai, yang mengirimkan pesan. Kita lihat di bagian, eee, bentar ya, di bagian, mmm, ini, message user sama message bot kita buka. Nah untuk message, user background.xml ini adalah solid hijau, dengan sudut, rounded 16 dp seperti ini ya, sudutnya, 16 dp. Nah kita lihat desainnya, nah contohnya seperti ini. Kembali ke kodenya. Nah kita lanjut ke message, bot background. Ini itu adalah, solid putih dengan border abu-abu dan, sudut rounded sama seperti, message usernya yaitu, 16 dp dan di sini itu warnanya putih, kita lihat desainnya, nah seperti ini. Nah di sini saya akan menjelaskan, pada bagian, message.java. Oke, nah kalau teman-teman bingung file ini itu, saya dapat dari mana, ini itu, kita buat sendiri, cara buatnya itu gini, kita klik, nah new, lalu Java class. Seperti ya sama halnya dengan, di, layout ini, new, terus layout resource file, nah seperti itu. Oke, kita lanjut ke penjelasan message.java. Nah ini itu, adalah model kelas sederhana yang mempresentasikan satu pesan, ya memiliki 2 properti, yaitu ada, teks, itu adalah isi pesan sama is sent by user, ini ya. Nah, is sent by user sama teks. Nah, is sent by user ini itu adalah, boolean untuk menandai, apakah pesan dari user itu true atau bot itu false gitu. Nah, kelas ini itu, membantu kita mengorganisir data dengan, struktur yang lebih jelas. Selanjutnya kita, masuk ke message adapter.java. Nah, di message, adapter.java ini itu berfungsi untuk, jembatan antara data, dengan tampilan. Itu ya, di sini kita bisa, lihat ya di bagian, public message view holder. Nah, di sini ada on create view holder. Nah, di sini itu, fungsinya itu adalah, untuk, membuat view holder baru, terus inflate layout, item XML-nya, item message, .xml-nya. Terus ada, on bin view holder. Nah, di sini itu, untuk mengisi data ke setiap item, sama memanggil metode bin, pada view holder. Nah, kita lihat, di mana tadi, mmm
bin, bentar. Nah ini ya, di holder bin, ini adalah, untuk mengikat ya, mengikat apa, yaitu adalah mengikat, sebuah message. Terus ada get, item count, di sini itu, memberitahu jumlah item yang, akan ditampilkan. Sini ya, message.size. Nah, yang selanjutnya itu kita, akan lanjut ke, bagian main, activity.java. Nah, ini itu adalah, eee, otak aplikasi yang mengatur semua logika. Jadi, semua logikanya itu ada di, main activity.java ini. Kita baca dulu kodenya. Nah, di setup awal itu ada, RV message, terus add message sama BT send. Ini itu adalah untuk menghubungkan variabel Java dengan komponen, XML. Yang, selanjutnya itu ada, bentar ya kita lihat dulu. Nah, di bagian ini ya, message list sama dengan array, array, list sama message adapter, new message, adapter. Ini itu adalah, setup, Recycle View dengan adapter dan, layout manager. Nah, di bawahnya itu ada pesan sambutan, eee, yaitu adalah, menambahkan pesan pertama, dari bot tersebut. Nah, mungkin akan kita run, aplikasinya biar, lebih, bisa difahami. Nah, di sini ya sama halo kirim pesanmu di sini sama emot senyum. Nah, kita cek. Nah, sama ya, halo kirim pesanmu di sini. Terus di sini, ada, bentar, mmm, eee, nah di message list add new message tag, sama dengan, eee, is sent by user sama dengan true. Ini itu adalah, eee, untuk, apa, menambahkan pesan ke list dengan status true dari user gitu. Terus memberitahu adapter, bahwa ada item baru. Nah, di sini, yang terakhir itu bukan yang, di bagian, kirim pesan ke user, yang di bagian, bawah itu ada, scroll position manage list size. Ini adalah, untuk auto scroll, ke pesan terbaru. Ini adalah untuk mengkosongkan, inputnya. Terus di sini, memanggil simulasi balasan. Nah, di sini kalau pesannya kosong itu, akan muncul pesan tidak boleh kosong. Kita coba. Nah, ini nggak ada pesannya lalu kita kirim. Nah, berarti kan di bawah sini ya, pesan tidak boleh kosong. Nah, ya muncul, alert seperti itu. Method simulator. Terus kita, pergi ke bagian private void simulate
replay sampai di bagian bawah sini ya, delay, nah sampai di bagian sini delay, seribu berarti 1000, milisecond, atau delay-nya itu 1 detik. Nah, di sini itu, fungsinya itu adalah untuk menunda, bot itu selama 1000, milisecond agar terlihat seperti, natural. Jadi balasan dari bot itu, tidak langsung terbalas tapi ditunda selama 1 detik. Nah, kode yang paling bawah ini, itu adalah, metode generate replay, sini ya. Ini itu adalah, kita itu menggunakan keywords matching, keyword matching tapi yang, sederhana gitu ya. Nah, di sini itu, bisa cek apakah pesan itu mengandung kata kunci tertentu, terus, kalau pesannya itu, true atau benar, itu, akan, dibalas gitu ya. Maksudnya itu, akan di-return atau ditampilkan, dengan balasan yang sesuai. Nah, jika pesannya itu tidak cocok, eee, maka akan di-return ke else gitu atau pesan yang, tidak ada di sini. Nah, saya jelaskan sedikit. Di sini ada if message contain hello. Nah, di sini ketika user mengetikkan halo, maka balasannya itu, seperti ini ya, kita return. Return ini artinya pengembalian atau mengembalikan. Jadi, ketika kita mengetikkan halo ya atau mengetikkan hai, maka, akan halo juga, maka akan di-return, halo juga, ada yang bisa saya bantu? Nah, kita praktekkan, kita ketik hai ataupun halo, hai. Nah, seperti ini. Nah, maka, balasannya itu seperti natural ya, ditunda selama 1 detik. Nah, jawabannya sama juga di sini adalah halo juga, ada yang bisa saya bantu? Kita coba, apa kabar gitu ya, kabar. Nah, di sini, jawabannya baik, terima kasih, sudah bertanya. Nah, intinya, logikanya itu sama ya, semua pemrograman itu logikanya sama. Nah, kalau, kita itu enggak, ngetiknya atau kirim pesannya itu tidak ada di, atas ini semua. Nah, maka yang nanganin itu siapa? Nah, makanya, di sini, kita pakai else ya, pakai else, else ini adalah, akan menghandle ketika chat-nya itu tidak, berada di, semua ini, maka akan di-return, terima kasih pesannya. Kita coba ya, kita misalkan, eee, hahaha. Nah, gini, lalu kita kirim. Nah, terima kasih pesannya, maka akan di-handle karena hahaha di sini itu tidak, ada di, eee, bagian, elif ya. Nah, seperti itu. Nah, mungkin, kalau teman-teman itu kurang paham dengan apa yang saya sampaikan, ataupun, teman-teman itu, masih bingung dengan, apa yang saya buat ini, saya mohon maaf. Nah, saya rasa, untuk video kali ini, cukup sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.